Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Tsumma ba'd. Ikhwah jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan pada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk bisa menjumpai bulan suci Ramadan, diberikan kesempatan untuk bisa mengaji. Semoga aktivitas ibadah kita di Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Semoga akhlak kita baik, muamalah kita baik, ibadah kita juga kian baik. Termasuk diantaranya adalah pekerjaan, aktivitas yang kita geluti sehari-hari. Semoga kian baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk sore hari ini bahasan masih melanjutkan dari hadis yang 202 insyaallah sampai di poin tentang bahwa Nabi Muhammad SAW beliau beriktikaf setiap Ramadan. Beliau beriktikaf setiap Ramadan. Sudah ketemu? Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Aisyah radhiyallahu anha di dalam lafaz yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf di setiap bulan Ramadan. Yang dimaksud bukanlah setiap hari dalam sebulan, melainkan beliau beriktikaf di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan setiap tahunnya, dan beliau tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Kita perhatikan di sini. Ini penjelasan adalah dari potongan hadis yang 202 bahwa Nabi Muhammad SAW beliau ya'takifu fi kulli Ramadan. Beliau beriktikaf di setiap Ramadan. Ini adalah lafaz hadis karena Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli Ramadan. Beliau beriktikaf di setiap Ramadan. Kemudian di dalam syarahnya Syekh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan bahwa adanya i'tikaf Nabi Muhammad SAW ini tidak beliau laksanakan, ini pada umumnya tidak beliau laksanakan di seluruh Ramadan. Dalam artian bahwa Nabi Muhammad SAW beliau tidak manfaatkan kesempatan untuk menjumpai bulan suci Ramadan, tidak digunakan untuk beriktikaf selama 30 hari. Walaupun toh di saat awal-awal beliau 10 hari pertama iktikaf, kemudian 10 hari berikutnya iktikaf, kemudian 10 hari yang ketiga juga iktikaf. Tetapi adalah kebiasaan beliau tidak begitu. Tayyib, walaupun toh di sini dalam hadisnya disebutkan bahwa kana ya'takifu fi kulli Ramadan. Nabi Muhammad SAW beliau beriktikaf di bulan Ramadan. Maksudnya di sini tidak menggunakan seluruh Ramadan untuk beriktikaf. Tetapi di sini maksudnya adalah difokuskan untuk 10 hari yang terakhir. 10 hari yang terakhir. Berarti dalam hadisnya disebutkan secara umum Nabi Muhammad SAW beliau beriktikaf di Ramadan, tetapi maksudnya adalah bagian intinya. Kapan itu bagian intinya? Adalah 10 hari yang terakhir. Kalau kita buat suatu analogi jemaah, adalah misalnya ada seorang mahasiswa, dia bilang, saya belajar setiap semester. Saya belajar setiap semester. Maka perkataan ini tidak bisa diartikan bahwa saya belajar non-stop 24 jam selama 1 semester. Tidak bisa diartikan begitu. Walaupun toh dibilang bahwa dia belajar setiap semester.
Tetapi yang difokuskan adalah di waktu-waktu tertentu, mungkin di saat mau ujian. Tentunya idealnya adalah sepanjang semester dia memanfaatkan sebagian dan antara waktunya untuk belajar. Tetapi untuk diartikan 24 jam belajar non-stop sampai satu semester, ini adalah suatu hal yang mustahil. Taib. Kembali dalam pembahasan di sini, ikhwan, bahwa Nabi Muhammad SAW beliau beriktikaf di setiap Ramadan. Maksudnya adalah 10 hari yang terakhir. Ini dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dan juga ulama-ulama yang lainnya. Kemudian di akhir paragrafnya beliau mengatakan, falam yatrukhu abada. Nabi Muhammad SAW beliau tidak meninggalkan iktikaf tersebut selama-lamanya. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW setelah beliau mendapat suatu syariat untuk puasa Ramadan, bahwa beliau beriktikaf di bulan-bulan Ramadan, dan ini adalah kebiasaan beliau dan tidak pernah beliau tinggalkan sama sekali. Dan yang perlu untuk diingat jamaah bahwa di saat Nabi Muhammad SAW beliau karena suatu hal tidak bisa beriktikaf di sebagian di antara Ramadan, beliau menggantinya di saat berada di bulan Syawal. Sebagian di antara hadis yang sahih. Apa di antara alasannya kenapa Nabi Muhammad SAW beliau meninggalkan iktikaf di saat Ramadan, sebagian di antara Ramadan, kemudian beliau menggantinya di bulan Syawal? Sebagian di antara hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad SAW di saat 10 hari yang terakhir beliau minta kepada sebagian di antara keluarga ataupun sahabat untuk masang tenda di dalam masjid. Setelah pasang tenda, kemudian Hafsah radhiyallahu anha beliau minta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk masang tenda pula. Kemudian diikuti oleh Zainab, Zainab. Sehingga ada beberapa tenda terpasang di masjid tersebut, masjid Nabi Muhammad SAW. Ini kemudian Nabi Muhammad SAW di esok harinya beliau mengingkarinya. Karena kenapa? Karena sebagian di antara ulama mengatakan bahwa ini nanti bukan sekedar persaingan untuk beribadah kepada Allah SWT, tetapi adalah persaingan antara istri. Sehingga nanti kalau misalnya jumlahnya istri Nabi Muhammad SAW adalah sekian jumlahnya, maka nanti akan penuh masjidnya. Masjidnya. Dalam riwayat tersebut, Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh untuk bongkar tendanya. Ya, jadi iktikaf di tahun tersebut di Ramadan, tetap beliau menggantinya di saat Syawal. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Tetapi intinya bahwa kebiasaan Nabi Muhammad SAW kalau tidak ada suatu uzur sama sekali, beliau beriktikaf di saat Ramadan. Lebih khusus lagi, maksudnya ada 10 hari terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau dibilang di sini falam yatrukhu abada, beliau enggak meninggalkan sama sekali, artinya ini suatu hal yang sangat baik dan ini perlu untuk kita usahakan. Perlu untuk diusahakan beriktikaf. Masa seumur hidup nggak bisa untuk beriktikaf selama 10 hari terakhir. Perlu untuk disempat-sempatkan. Dan insya Allah mungkin yang sudah pensiun, yang mungkin belum terlalu ataupun sudah berkurang sebagian di antara kegiatan, mungkin ada kesempatan untuk beriktikaf. Walaupun toh mungkin kadang-kadang sudah niat untuk beriktikaf, tahu-tahu cucu minta diantar kemana. Akhirnya kemudian nggak jadi masalah. Minimal sudah beberapa hari yang digunakan untuk beriktikaf. Baik, lanjut. Perkataan Aisyah radhiyallahu anha, apabila beliau telah melaksanakan sholat subuh, beliau mendatangi tempat yang beliau gunakan untuk beriktikaf padanya. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan bahwa sampai situ dulu, kita perhatikan di sini bahwa ini hadis dijadikan oleh sebagian di antara ulama tentang patokan, tentang masalah anjuran teknis, tentang kesunahan Nabi Muhammad SAW, menyangkut masalah kapan mulai ataupun kapan kita sudah bisa mulai beriktikaf. Kalau kita perhatikan dalam hadisnya bahwa Nabi Muhammad SAW di saat beliau mau beriktikaf, sudah diniatkan untuk beriktikaf, beliau sholat subuh terlebih dahulu. Kemudian habis sholat subuh, beliau menuju tempat yang digunakan oleh beliau untuk beriktikaf, yaitu di suatu area
di dalam masjid yang memang di situ mau digunakan beliau untuk beritikaf. Sehingga sebagian di antara ulama mereka mengatakan, termasuk Syekh Ibnu Baz rahimahullah, termasuk sebagian di antara ulama yang lainnya, bahwa kesunahan Nabi Muhammad SAW untuk memulai beriktikaf itu adalah di saat tanggal 21 sehabis sholat subuh berjamaah. Kemudian diniat untuk beriktikaf. Tetapi rata-rata ulama mengatakan bahwa dimulai sejak mulai terbitnya sejak terbenamnya matahari, malam tanggal 21. Yang untuk hadis ini bagaimana diartikan oleh sebagian oleh rata-rata ulama tentang adanya bahwa Nabi Muhammad SAW beliau sudah mulai beriktikaf adalah malam tanggal 21. Cuman saja beliau lebih fokus lagi menuju tempat iktikafnya beliau adalah di saat pagi harinya. Ini di antara alasan-alasannya. Alasan yang kedua sangat logis lagi. Apa itu? Bahwa tujuan untuk beriktikaf itu kan tujuannya adalah untuk memburu Lailatul Qadar. Memburu Lailatul Qadar. Dan untuk memburu Lailatul Qadar, Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh untuk mencari di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil. Sehingga biar nanti semua malam ganjil bisa digunakan untuk beriktikaf, maka malam tanggal 21 ini adalah perlu untuk beriktikaf pula. Perlu beriktikaf. Sehingga dengan alasan yang ada bahwa Nabi Muhammad SAW memang beliau masuk ke area tempat iktikaf khusus beliau adalah setelah beliau sholat subuh. Tetapi untuk iktikaf secara umumnya adalah sudah dimulai malam tanggal 21. Tadi ini ada perselisihan pendapat dari kalangan para ulama tentang masalah kapan dimulai beriktikaf. Sebagian di antara ulama mengambil secara lahiriah hadis ini, yaitu beliau Nabi Muhammad SAW beliau beriktikaf adalah sehabis sholat subuh berjamaah, kemudian beliau menuju tempat iktikafnya beliau. Dan ini sebagian di antara ulama. Sedangkan rata-rata ulama mengartikannya adalah dimulai sejak terbenamnya matahari malam tanggal 21. Biar malam tanggal 21 yang mana tanggal tersebut itu adalah malam ganjil bisa tetap digunakan untuk beriktikaf. Kalau mau lebih fokus lagi, baru kemudian setelah sholat subuh menuju ke area tempat iktikafnya masing-masing. Baik, lanjut. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan bahwa seseorang yang hendak beriktikaf dianjurkan untuk masuk ke tempat iktikafnya ketika selesai dari sholat subuh pada hari yang dia inginkan. Berarti ada area khusus yang memang disediakan di zaman tersebut. Walaupun ini mungkin gak semua sahabat memiliki suatu tempat tertentu. Sehingga kalau zaman saat ini mungkin di saat ada sebagian di antara orang karena mungkin warganya sedikit dan juga mungkin orang yang beriktikaf sedikit, kemudian dia bisa berkoordinasi dengan pihak DKM-nya. Sedangkan kalau jamaahnya banyak, masjidnya juga terbatas, sehingga nggak mungkin untuk menggunakan tenda sendiri-sendiri. Nanti penuh dengan tenda. Baru 4, wah udah penuh masjidnya. Dengan tenda isinya 8 orang. Tendanya isinya 8 orang. Sehingga dalam keadaan semacam ini, kalau seandainya mungkin pihak DKM-nya nggak mengizinkan, maka bukan termasuk di antara hal yang terpuji. Di saat maksa-maksakan diri, maksa pihak DKM, ente harus sediakan tempat ini. Harus memperbolehkan untuk menggunakan tenda. Nanti full, susah untuk dikoordinasi. Apalagi mungkin sebagian di antara orang zaman saat ini mungkin karena lantaran semangat untuk beribadah itu kurang, sehingga di saat dia membuat tenda hanya sekedar untuk pindah tidur dari rumah, kasur di rumah, pindah ke karpet di masjid. Isinya cuma nyekrol saja. Isinya cuma nyekrol HP-nya saja. Sehingga dalam keadaan semacam ini sepertinya Allahu a'lam ya. Allahu a'lam. Sehingga kalau mau membuat tenda dalam masjid dalam keadaan tertutup, zaman saat ini sangat rawan diselewengkan. Walaupun mungkin ada yang mungkin orang-orang yang pilihan, semoga Allah merahmatinya, tapi adalah kalau ini nggak ada suatu pengawasan secara ketat, maka rawan penyelewengan. Sehingga yang pernah kita sampaikan sebelumnya, di saat ada orang dia mau membuat tenda dalam masjid, maka DKM berhak untuk membuat syarat nggak boleh untuk bawa HP. Di saat di sana nggak boleh bawa HP, nggak ada orang mau pasang tenda.
Karena kenapa? Tujuannya mungkin salah. Tujuannya mungkin salah. Naudzubillah. Baik, lanjut. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan bahwa seorang yang beriktikaf boleh membuat sebuah tempat di dalam masjid untuk dijadikan tempat iktikafnya, seperti sebuah ruangan atau yang sejenisnya. Karena telah diriwayatkan bahwa beliau membuat sebuah ruangan dari tikar. Baik, kita perhatikan di sini nih. Ini untuk masjid aslinya kan ruang publik. Masjid aslinya kan ruang publik. Dan Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan tentunya di saat memungkinkan. Di saat memungkinkan. Yaitu membuat suatu area khusus, membuat suatu sekat yang digunakan untuk beriktikaf di sana. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah biar nanti dia mencapai suatu ketenangan dalam beribadah kepada Allah SWT. Bukan biar di saat dia main game gak ada yang mengganggu. Tetapi adalah biar orang yang beriktikaf memiliki suatu area khusus di situ, biar bisa fokus, khalwah, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diganggu oleh yang lainnya, tanpa ada suatu gangguan visual dari orang lain. Ini adalah tujuannya. Dan ini yang dilaksanakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjut. Di dalam hadis di atas juga terdapat penjelasan bahwa seyogyanya bagi seorang yang beriktikaf untuk menyendiri dari orang-orang. Karena makna dan maksud iktikaf adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, iktikaf adalah memutus segala hubungan dengan para makhluk. Tayyib. Perhatikan di sini. Di sini seyogyanya, dan ini adalah generasi salaf kita. Di saat mereka itu beriktikaf, tujuan untuk iktikaf itu adalah untuk menjauhi berinteraksi dengan orang-orang. Perhatikan, untuk menjauhi berinteraksi dengan orang-orang, menjauhi hal-hal yang membuat dia terjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau saat ini beriktikaf, kemudian dia di media sosial nggak berhenti sama sekali. Nggak berhenti sama sekali. Aktif di grup WhatsApp, bantah-bantahan di sana. Ini kapan ya baiknya memulai iktikaf? Apakah pagi hari di saat tanggal 21 bulan Ramadan ataukah malam harinya? Debat di dalam sana. Untuk beribadah nggak ada sama sekali. Kadang ada debat masalah politik dalam grupnya. Ini orang di mana ya? Setelah diteliti, oh dia di masjid. Katanya iktikaf. Padahal tujuan untuk beriktikaf itu adalah agar menjauhkan diri dari berinteraksi terhadap makhluk Allah SWT. Biar dia bisa fokus untuk Khalik, itu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dia. Ini adalah seyogyanya dilaksanakan oleh orang-orang beriktikaf. Walaupun toh tadi itu dia mungkin agak menyendiri, mungkin di sebagian di antara area yang berada dalam masjid. Tujuannya bukan untuk eksklusif, tetapi adalah untuk meminimalisir gangguan dari orang-orang sekitar biar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, iktikaf adalah memutus segala hubungan dengan para makhluk dan berhubungan dengan berbagai macam ibadah kepada Al-Khaliq. Iya, jadi memutuskan hubungan dengan makhluk biar fokus tersambung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan bisnis ditinggal di luar masjid. Kalau sudah ke masjid, apalagi sudah diniatkan untuk beriktikaf di 10 hari yang terakhir, maka untuk urusan-urusan duniawi yang mungkin bisa dihandle sebelum-sebelumnya, maka perlu untuk dilaksanakan sebelum-sebelumnya, selesaikan sebelum beriktikaf. Sehingga nanti di saat dia sudah beriktikaf, fokus untuk berzikir,
fokus untuk tilawah Al-Quran, fokus untuk baca Al-Quran, fokus untuk mempelajari ilmu-ilmu syariah ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Intinya bahwa beriktikaf itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terputuskan pada umumnya dengan berinteraksi kepada manusia yang lainnya. Tayyib. Kalau sekali-kali mungkin masih wajar, tetapi dalam suatu level tidak sampai membatalkan iktikafnya, nggak sampai membatalkan iktikafnya. Nah, lanjut. Hadis 203 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia sering menyisirkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia sedang haid. Sedang beliau beriktikaf di dalam masjid. Dia berada di dalam kamarnya dan beliau mengulurkan kepalanya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan beliau tidak masuk ke rumah melainkan karena suatu kebutuhan manusia. Ini kebutuhan manusia maksudnya adalah karena mungkin faktor dorongan biologis untuk buang hajat. Hajat. Mau nggak mau keluar masjid, kemudian buang hajat, selesai buang hajat, kemudian masuk masjid lagi melanjutkan iktikafnya. Karena nggak mungkin kan untuk dilaksanakan di masjid, dan ini adalah dorongan yang manusia, dorongan yang alami. Dan ini Nabi Muhammad SAW, beliau la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Beliau nggak masuk ke dalam rumah beliau kecuali karena faktor kebutuhan manusia. Kebutuhan maksudnya manusia di sini ini maksudnya adalah buang hajat. Ini adalah syarah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Baik. Nah, lanjut. Sebentar. Ini kenapa kok dibilang itu khulul baita? Beliau nggak masuk dalam rumah karena rumah beliau tersambung dengan masjid, tersambung dengan masjid. Kamar beliau tersambung dengan mihrabnya. Sehingga beliau nggak keluar dari area etika beliau kecuali karena faktor kebutuhan manusia. Faktor yaitu buang hajat. Nah, lanjut. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya aku pernah masuk ke rumah untuk suatu keperluan, dan ketika itu di dalamnya ada orang sakit. Aku tidaklah bertanya tentangnya, melainkan sambil aku berjalan melintasinya. Iya, ini pun sama Aisyah radhiyallahu anha. Beliau masuk dalam rumah beliau karena faktor hajat, karena faktor suatu keperluan yang sangat mendesak. Berarti untuk keperluan yang tidak mendesak, maka tidak keluar dari masjid untuk masuk ke dalam rumah beliau. Beliau di sini juga bercerita tentang adanya orang sakit. Kemudian di saat di dalam rumah beliau ada orang sakit, maka beliau sambil lewat saja. Ini yang dijadikan dasar oleh sebagian di antara ulama bahwa di saat sedang beriktikaf nggak boleh untuk jenguk orang sakit. Kalau sekedar lewat, nanya kabar, mungkin masih wajar lewat saja. Tapi kalau sampai mungkin agak lama di sana, maka ini nggak diperbolehkan menurut sebagian di antara ulama. Kenapa kok menurut sebagian di antara ulama? Karena ada sebagian dan riwayat bahwa sebagian di antara sahabat mereka jenguk orang sakit di saat mereka beriktikaf. Berarti ada suatu ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama. Baik, lanjut. Syarah hadis, at-tarjil adalah mengurai rambut. Perkataannya di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia sering menyisirkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia sedang haid. Sedang beliau beriktikaf di dalam masjid. At-tarjil adalah mengurai rambut, merapikannya, membersihkannya, dan menyisirnya. Di dalam hadis tersebut di atas terdapat beberapa faidah. Pertama, sesungguhnya beliau selalu memberikan gizi kepada rambut kepalanya. Memberikan gizi kepada rambut kepalanya. Baik. Lanjut. Beliau memanjangkan rambutnya hingga sampai ke bagian bawah telinganya, dan terkadang hingga sampai di kedua bahunya, dan terkadang lebih panjang lagi sedikit. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam selalu memeliharanya dengan mencuci dan membersihkannya. Baik. Nah, kita perhatikan di sini. Nabi Muhammad SAW di antara kadang-kadang yang beliau laksanakan
adalah beliau berhubung kamarnya itu bersebelahan dengan masjid, sehingga kepala beliau ditaruh di dalam rumah beliau, sedangkan tubuhnya bagian pundak ke bawah berada di dalam masjid. Gunanya untuk apa? Ini rambut perlu untuk disisir. Rambut perlu untuk disisir. Jadi kalau kalian diberikan rambut oleh Allah SWT, fa'azimu, maka kalian muliakan, fa'akrimu. Sebagian di antara riwayat. Dalam artian bahwa di saat ada rambut, maka perlu untuk tetap dirapikan. Tetapi bukan menjadi suatu target utama. Dikit-dikit sibuknya bukan main setiap ada cermin lewat kaca, langsung begini. Disibukkan dengan kegiatan untuk merapikan rambut, dan ini tidak dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Dirapikan iya, itu Pak, bukan menjadi suatu target utama setiap pekan misalnya ke salon untuk merapikan rambutnya. Ini sudah kebablasan sebagaimana orang saat ini. Semua diatur di salon tentang masalah alisnya lah, tentang masalah apanya. Naudzubillah. Usia habis karena ke salon. Nah, di sini juga ada suatu pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW ini, kalau kita ingin melihat tentang adanya postur tubuh Nabi Muhammad SAW, penampilan fisik beliau, silakan untuk merujuk kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang dituliskan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Sangat jelas di sana bagaimanakah bentuk tubuh Nabi Muhammad, bagaimana cara beliau berjalan, dan sepanjang apa rambut beliau. Semua ada di dalam kitab tersebut. Nah, lanjut. Kedua, sesungguhnya mengeluarkan sebagian anggota tubuh tidak masalah bagi orang yang sedang beriktikaf dan tidak membatalkan iktikaf. Ya, mengeluarkan sebagian tubuh, bukan keluar seluruh tubuhnya, tetapi mengeluarkan sebagian tubuhnya. Ini pernyataan muncul dari mana? Pernyataan ini muncul dari adanya kepala Nabi Muhammad SAW, yang mana kepala beliau dijulurkan ke kamarnya, kemudian disisir oleh Aisyah, sedangkan tubuh Nabi Muhammad SAW masih berada di dalam masjid. Nah, lanjut. Ketiga, sesungguhnya tubuh wanita yang sedang haid adalah suci. Tubuh wanita yang sedang haid adalah suci. Artinya bagaimana kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa di saat istri antum dalam kondisi haid, maka setelah antum berwudu, kemudian ataupun dalam keadaan bersih, kemudian bersentuhan kulit dengan istri antum, gak perlu untuk cuci tangan lagi. Dalam artian bagaimana? Ini tubuh si perempuan, dia itu dalam kondisi tahir, walaupun toh secara hukumnya dia ini dalam keadaan tidak suci karena faktor haidnya. Tetapi untuk fisik luarnya, dia ini gak najis. Kebalikan dari tahir itu adalah najis. Artinya kalau antum tadi ini misalnya sebagian di antara anggota tubuh, terlepas dari masalah sebagian di antara orang yang mungkin dia ngikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit laki-laki ke perempuan itu adalah bisa membatalkan wudunya. Terlepas dari masalah itu jamaah sekalian, di saat misalnya antum ikut dalil yang ada bahwa Nabi Muhammad SAW beliau ke masjid sehabis berwudu, kemudian mencium istri beliau ke masjid dan tidak berwudu lagi. Taib, di saat ikut dalil ini, misalnya istri antum dia dalam kondisi haid, kemudian antum berjabatan tangan, kemudian antum mungkin cium tangan antum dicium, maka nggak perlu untuk cuci tangan lagi. Karena kenapa? Istri kita walaupun toh secara hukumnya, hukum fikihnya, dia ini sedang dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan dia dalam kondisi haid, tetapi tangannya ataupun kulitnya tidak dalam keadaan najis. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang mana beliau disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berada di kamarnya sedangkan tubuh Nabi Muhammad SAW berada di area dalam masjid. Nyisir, kalau nyisir ini kemungkinan kadang-kadang nyentuh bagian muka Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada suatu pernyataan dalam riwayat-riwayat yang ada bahwa Nabi Muhammad SAW beliau sehabis disisir oleh Aisyah, kemudian beliau mencuci bagian-bagian yang dipegang oleh Aisyah. Nabi Muhammad SAW beliau nggak mencuci rambutnya lagi setelah dipegang oleh Aisyah, sehingga disimpulkan bahwa tubuhnya seorang perempuan yang haid itu adalah tahir, adalah suci.
Nah, lanjut. Keempat, sesungguhnya memeluk wanita istri tanpa diiringi syahwat tidak masalah pada pelaksanaan iktikaf, puasa dan haji. Iya, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Artinya di saat ada orang dia berpuasa kemudian kok bersentuhan kulit kulit seorang perempuan, maka tidak menjadi masalah kalau tanpa disertai dengan syahwat. Masalah-masalah yang ada unsur ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama. Baik. Apakah ini semua perempuan? Inilah beda pembahasan. Taib. Di saat misalnya ada seorang laki-laki, seorang ikhwan, seorang cowok, dia ngajak pacarnya untuk buka puasa bersama. Ini kira-kira maksiat enggak ini? Ngajak ngabuburit pacarnya. Ini orang berusaha untuk mengumpulkan suatu pahala, tapi bocorin pahala dari sisi yang lainnya. Di saat bersentuhan di sana, ada unsur dosa. Walaupun toh mungkin puasanya nggak batal. Anak ulang, tidak ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa puasa orang itu batal bisa bersentuhan kulit laki-laki perempuan. Nggak ada batalnya. Terlepas dari masalah apakah ini disertai dengan syahwat ataukah tidak disertai dengan syahwat. Tapi ini hukum berbeda. Ini perempuan siapa ini? Kalau perempuan ada perempuannya dia, maksudnya adalah istrinya, nggak jadi masalah. Tetapi di saat itu ada perempuan orang lain ataupun mungkin yang belum dinikahi, maka itu lain urusannya. Baik, lanjut. Perkataannya di dalam riwayat yang lain, beliau tidak masuk ke rumah melainkan karena suatu kebutuhan manusia, yaitu kencing dan buang air besar, yaitu kencing dan kebutuhan darurat lainnya. Adapun kebutuhan yang tidak darurat, dulu ya, perhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Beliau tidak masuk ke rumah beliau. Perhatikan, tadi kita sampaikan bahwa rumah Nabi Muhammad SAW itu terkonek dengan masjidnya Nabi Muhammad SAW. Kamar beliau terkonek dengan mihrabnya. Sehingga di saat beliau itikaf, beliau ini nggak masuk dalam rumah beliau. Nggak masuk dalam rumah beliau. Nggak masuk dalam rumah beliau ini diartikan bahwa beliau nggak keluar dari masjid. Dan ini nggak berlaku untuk kita. Karena rumah kita tidak terkoneksi dengan masjid. Sehingga nanti bahasa yang kita gunakan adalah kita itu bisa beriktikaf tidak keluar dari masjid. Bahasanya. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau bisa beriktikaf tidak masuk dalam rumah beliau. Maksudnya adalah nggak keluar masjid untuk masuk ke dalam rumah beliau. Kecuali karena faktor kebutuhan mendesak manusia karena suatu hal yang darurat. Sebagaimana buang air besar ataupun buang air kecil. Mau nggak mau keluar masjid. Karena nggak ada suatu masjid yang dalamnya ada suatu WC di sana. Di saat ada suatu WC yang dibangun di area masjid, maka ini salahiriahnya bukan sebuah masjid, walaupun toh dalam pagar. Karena kita nggak mungkin masukkan toilet ke dalam masjid. Karena masjid ada tempat digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga nggak mungkin untuk dibangun sebuah toilet di sana. Nggak mungkin dibangun sebuah toilet. Sehingga di saat ada suatu area masjid, walaupun toh dalam pagar, di situ ada toiletnya, maka di situ jelas bukan area masjid. Baik, lanjut. Karena beda pagar zaman dahulu sama zaman saat ini. Nah, lanjut. Adapun kebutuhan yang tidak darurat, maka tidak boleh keluar untuk melaksanakannya, seperti menjenguk orang yang sakit, melayat jenazah yang tidak wajib atasnya, dan lain sebagainya. Kecuali jika dia mengecualikan hal-hal itu, maka itu boleh dia lakukan. Kita perhatikan di sini ya, ikhwah. Ini catatan penting berkaitan dengan masalah aturan main dalam beriktikaf. Di sini ini beliau termasuk di antara ulama yang mengambil suatu pendapat dengan dalil-dalil yang dimiliki
bahwa menjenguk orang sakit bukan termasuk dalam keadaan darurat. Kalau bukan termasuk dalam keadaan darurat, maka otomatis tidak boleh untuk menjenguk orang sakit di saat dalam keadaan beriktikaf, kecuali dia siap untuk membatalkan iktikafnya, kemudian dimulai dengan iktikaf yang baru. Tetapi kalau mau merangkai iktikafnya, misalnya dia sudah berniat untuk beriktikaf sekian hari, tahu-tahu kemudian dia keluar masjid untuk menjenguk orang sakit, maka menurut pendapat yang diambil oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, maka menjenguk orang sakit bukan termasuk dalam keadaan darurat, sehingga bagi orang tersebut yang ingin merangkaikan iktikafnya sekian hari sebagaimana yang dia niatkan, maka tidak diperbolehkan. Dan di saat dia tetap menjenguk orang sakit, maka dia perlu untuk mengulang niat iktikafnya kembali. Allati lam ta'ayyan alaihi, itu yang tadi yang tentang mengiringkan jenazah. Setelahnya apa kata-kata yang digunakan? Keluar untuk melaksanakan seperti menjenguk orang sakit, melayat jenazah yang tidak wajib atasnya. Iya, yang tidak wajib atasnya. Ataupun mungkin sebagian di antara keadaannya, ikhwah, ada family kita, ataupun bahkan mungkin orang tua kita meninggal. Ya mau nggak mau kita mengiringkan jenazah. Ataupun mungkin ada sebagian di antara hari yang dikecualikan oleh orang ini. Misalnya ada orang dia berniat beritikaf begini. Saya berniat untuk beritikaf selama 10 hari. Ataupun 9 hari. Saya berniat untuk beritikaf selama 10 hari. Kecuali mungkin kalau kondisi orang yang sakit di rumah, ataupun si fulan dia sakitnya tahu-tahu kemudian dia drop, ana akan ke sana. Berarti dikecualikan. Ini yang dimaksudkan oleh beliau dalam poin-poinnya. Maka nggak jadi masalah. Nah, lanjut. Perkataan Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya aku pernah masuk ke rumah untuk suatu keperluan, dan ketika itu di dalamnya ada orang sakit. Aku tidaklah bertanya tentangnya, melainkan sambil aku berjalan melintasinya. Iya, sambil jalan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, lumayan baikan, langsung jalan lagi. Nah, lanjut. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan bahwa apabila seorang yang beriktikaf keluar untuk suatu kebutuhan, maka dia tidak boleh berlama-lama kecuali sekedar kebutuhan itu saja. Iya, sekedar kebutuhannya itu saja. Artinya kalau misalnya antum kita beriktikaf, niat beriktikaf selama sekian jam, selama sekian lamanya, kemudian keluar karena faktor hajat, karena faktor kebutuhan yang mendesak, karena untuk buang hajat, karena ingin BAK atau BAB, maka kita tinggal di luar tersebut adalah sekedar kebutuhan tersebut tercukupin. Misalnya antum terpaksa keluar masjid, ke toilet, karena perut sakit. Habis dibuang hajatnya, kemudian kan terasa lega ini. Segera bersuci, segera bersih-bersih, kemudian wudhu lagi, kemudian masuk masjid. Jangan ditambahnya kalau dalam kamar mandi. Bawa HP, buang hajatnya mungkin 5 menit. Nyekrolnya 1/4 jam dalam kamar mandi. Nggak peduli ada antrian di luar. Yang semacam ini tidak diperbolehkan. Kalau memang berniat untuk beriktikaf benar. Tetapi kalau iktikafnya sekedar tren semata, berhubung tangga pada iktikaf lah. Berhubung jamaah pada iktikaf, nggak enak kalau nggak iktikaf. Akhirnya kemudian beriktikaf dengan seadanya. Mau keluar bebas, mau nongkrong di luar bebas, mau rokok di luar juga bebas. Sebagian di antara manusia model-model begitu. Lama nongkrongnya daripada beriktikafnya. Naudzubillah. Baik, lanjut. Dia tidak boleh berhenti untuk sekedar bertanya kepada orang yang sakit, kecuali sambil berjalan melintasinya. Iya, ini yang diambil pendapat oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Berarti sambil berjalan pertanyaan disampaikan. Berarti kalau bahasa yang digunakan oleh beliau nggak berhenti untuk nanya, untuk basa-basi enggak, tapi ada sambil berjalan. Nah, lanjut. Kasus yang semisal adalah
apabila dia beriktikaf di masjid yang tidak didirikan sholat Jumat padanya, lalu dia keluar untuk melaksanakan sholat Jumat, maka dia tidak boleh berhenti untuk bertanya kepada seseorang tentang suatu apapun, karena dia boleh keluar hanya untuk kebutuhan itu saja, sehingga dibatasi sesuai dengan kadarnya. Perhatikan di sini. Kasus yang semisal kata beliau di sini nih, adalah ada orang dia beriktikaf di sebuah masjid. Perhatikan jamaah, bahwa syarat untuk bisa beriktikaf itu adalah di sebuah masjid, di sebuah masjid. Terlepas dari masalah tentang adanya perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, apakah masjidnya ini adalah masjid alladzi tuqamu fil jumu'ah, masjid yang di dalamnya diadakan sholat Jumat, ataupun di suatu masjid yang tidak diadakan sholat Jumat. Kita tahu yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa ada istilah masjid yang disebut sebagai masjid jami'. Ini untuk yang konteks Islam ya, bukan konteks yang di Indonesia, tapi adalah konteks yang ada dalam syariah. Yang disebut jami' itu adalah sebab masjid tersebut digunakan untuk sholat Jumat. Sholat 5 waktu iya, sholat Jumat pun iya. Sebesar apapun masjidnya, sekecil apapun masjidnya, di saat di situ digunakan untuk sholat Jumat, maka berhak ataupun maka dia disebut sebagai masjid jami'. Masjid jami'. Kalau di Indonesia, kalau masjidnya bukan masjid yang besar, tidak disebut jami'. Disebut jami'. Tayyib. Sehingga untuk masjid yang sebesar Hayatun Nufus ini berhak untuk disebut masjid jami' karena digunakan untuk sholat Jumat. Tayyib. Ada sebagian di antara masjid yang mana masjid tersebut tidak digunakan untuk sholat Jumat. Ini pun disebut sebagai masjid, tapi bukan untuk sholat Jumat. Dan ini untuk Indonesia biasanya pada umumnya disebut sebagai musola. Disebut sebagai musola. Tetap digunakan sholat 5 waktu, cuman saja tidak digunakan untuk sholat Jumat. Ada sebagian di antara pendapat ulama tentang adanya ini musola adalah masuk dalam kategori masjid. Karena kenapa? Karena digunakan untuk sholat 5 waktu. Untuk keadaan musola semacam ini bisa digunakan untuk iktikaf. Baru kemudian dibahas. Kalau misalnya, Ustadz, ana beriktikaf di musola ana. Musola ini adalah satu-satunya di daerah tersebut. 5 waktu, alhamdulillah, jamaah masjidnya, musolanya full. Alhamdulillah. Ana beriktikaf di sana. Masalahnya, ini kan kalau beriktikaf 10 hari yang terakhir, melewati 1 Jumat. 1 Jumat. Saya seorang laki-laki. Mau nggak mau keluar musola tersebut, berarti keluar dari tempat iktikafnya. Keluar dari tempat iktikafnya. Itu yang dibahas di titik terakhir, paragraf terakhir yang ada dalam pembahasan kita saat ini. Tayyib. Kalau misalnya antum sholat ataupun iktikaf di sebuah masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat, tetapi digunakan untuk sholat 5 waktu, ataupun musola yang digunakan untuk sholat 5 waktu dan tentunya nggak digunakan untuk sholat Jumat. Antum mau sholat Jumat di masjid yang lainnya yang digunakan untuk sholat Jumat. Dibahas di sini oleh beliau karena kebutuhan, karena keluarnya kita dari tempat iktikaf itu adalah untuk sholat Jumat, bukan untuk faktor yang lainnya, sehingga sehabis sholat Jumat jangan ngobrol-ngobrol. Karena itu bukan keperluan yang semula yang kita inginkan untuk keluar dari musola tempat iktikaf kita. Sehingga setelah sholat Jumat segera balik ke tempat semula untuk beriktikaf. Yaitu tempat yang kita gunakan untuk beriktikaf di sebuah masjid yang di situ nggak ada sholat Jumatnya. Ini perlu diingat, terlepas dari masalah perselisihan sebagian di antara ulama tentang definisi masjid, tentang tempat-tempat apa saja yang boleh untuk digunakan sholat Jumat, digunakan untuk beriktikaf, apakah hanya yang digunakan untuk sholat Jumat saja, ataukah masjid secara umumnya walaupun toh tidak digunakan untuk sholat Jumat.
Ada perselisihan pendapat dari kalangan para ulama. Tapi untuk fokus yang kita bahas saat ini adalah di saat kita keluar dari tempat kita beriktikaf yang di situ tidak ada sholat Jumatnya, kemudian kita keluar ke masjid yang ada sholat Jumatnya, maka segera balik lagi dan tanpa disertai dengan kegiatan yang lainnya. Karena kegiatan yang lainnya ini bukan termasuk di antara kebutuhan yang diperbolehkan bagi kita untuk keluar dari masjid yang digunakan untuk beriktikaf. Baik, lanjut. Hadis 204 dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di masa jahiliyah aku pernah bernazar untuk beriktikaf 1 malam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan 1 hari di Masjid Al-Haram. Beliau bersabda, tunaikanlah nazarmu. Sebagian perawi tidak menyebutkan suatu hari atau 1 malam. 1 hari atau 1 malam. Syarah hadis. Baik, kita perhatiin di sini, ikhwah. Ini suatu hal yang sangat unik ini tentang kejadian yang dialami oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berniat untuk beriktikaf di Masjidil Haram. Ini niat iktikaf. Ternyata beliau rencanakan, beliau niatkan sebelum beliau masuk Islam. Berarti masih dalam keadaan musyrik, masih dalam keadaan kafir. Tetapi ada niatan untuk beriktikaf di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Berarti disimpulkan jamaah, di antara kesimpulannya, bahwa iktikaf itu adalah termasuk di antara bentuk ibadah yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus sebagai seorang rasul. Ini adalah dalil-dalilnya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berniat untuk beriktikaf di Masjidil Haram di masa-masa jahiliyah. Dan beliau belum melaksanakannya di masa-masa kafirnya beliau. Kapan beliau mau melaksanakannya? Adalah setelah beliau masuk Islam. Cuman saja yang menjadi suatu pertanyaan adalah niat iktikafnya kan di masa-masa jahiliyah, berarti masa-masa beliau belum masuk Islam. Kemudian saat ini dalam hadis ini beliau masuk Islam. Pertanyaannya adalah, apakah niatan-niatan untuk taat di masa-masa jahiliyah dan belum berhasil dilaksanakan, kemudian masuk Islam, apakah niatan ataupun nazar-nazar tersebut tetap perlu dilaksanakan ataukah tidak perlu untuk dilaksanakan? Ini kenapa suatu pertanyaan muncul? Karena mungkin beliau mendengar sebagian dari hadis Nabi Muhammad SAW, "Man nazara yuti' Allah fayuti'hu," atau kama qala alaihi wasallam. Orang yang bernazar untuk taat kepada Allah SWT, maka taatilah. Berarti disuruh untuk memenuhi nazar-nazarnya. Cuman saja ternyata nazar sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah terjadi di masa-masa jahiliyah. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang adanya nazar yang beliau ucapkan, yang beliau rencanakan di saat masa-masa jahiliyah. Ternyata oleh Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh, fa'ufi bin nazarik. Engkau penuhi nazar ente. Engkau penuhi nazar Anda. Berarti walaupun toh niat nazarnya, niat baiknya itu adalah masa-masa kafirnya, kemudian dia masuk Islam, maka tetap disyariahkan untuk melaksanakannya. Perhatikan batasannya adalah nazar-nazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nazar-nazar yang tidak untuk taat kepada Allah gak boleh untuk dilaksanakan. Gak boleh untuk dilaksanakan. Beriktikaf di Masjidil Haram ada suatu bentuk ketaatan. Walaupun nazarnya itu adalah direncanakan sebelum masuk Islamnya, tetap perlu untuk dilaksanakan setelah masuk Islam. Lanjut. Syarah hadis. Perkataannya di dalam hadis Umar radhiyallahu anhu, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di masa jahiliyah aku pernah bernazar. Di dalam hadis di atas terdapat beberapa faidah. Pertama, wajib menunaikan atau memenuhi nazar. Oleh karena itu, Allah Ta'ala memuji orang-orang yang memenuhi nazar-nazar mereka di dalam firman-Nya. Mereka memenuhi nazar. Quran Surat Al-Insan ayat 7.
Itu adalah pendapat jumhur ulama. Baik, perhatian jemaah. Ini yang kita bahas, pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang adanya nazar. Aslinya kita perlu untuk mengingatkan bahwa nazar hukumnya adalah makruh. Dan Nabi Muhammad SAW beliau melarangnya. Karena nazar ini hanya keluar dari orang-orang yang bakhil saja. Keluar dari orang-orang yang bakhil. Ini orang sedang tawar-menawar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti ini rumah laku, maka anak akan puasa selama 10 hari. Taat kepada Allah untuk puasa selama 10 hari. Artinya kalau belum laku-laku, nggak jadi puasa, nggak jadi taat. Artinya sedang tawar-menawar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW beliau melarangnya. Beliau melarangnya. Cuman saja jamaah sekalian, kalau sudah bernazar dan nazarnya adalah nazar untuk taat, maka falyuti'hu. Man nazara yuti' Allah falyuti'hu. Orang yang bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah, artinya penuhi nazarnya, penuhi nazarnya. Sehingga di saat dibilang dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW beliau melarang untuk bernazar. Dan pada umumnya larangan itu diartikan sebagai suatu hal yang haram. Sebagai suatu hal yang haram. Tetapi untuk urusan nazar tidak diberikan hukum haram. Enggak diberikan hukum haram, tetapi diberikan hukum makruh. Kenapa kok enggak diberi hukum haram? Karena kalau seandainya hukumnya adalah haram, niscaya Nabi Muhammad SAW beliau enggak nyuruh untuk memenuhi nazar. Enggak nyuruh untuk memenuhi nazar. Sehingga jemaah sekalian, kalau kita mau ibadah, jangan dikaitkan dengan masa nazar. Ibadah-ibadah aja, mau sedekah-sedekah, mau puasa-puasa, enggak perlu untuk dinazari. Enggak perlu untuk dinazari karena faktor kesuksesan yang mau diraih, keberhasilan yang mau dicapai. Jangan dikaitkan dengan masalah itu karena hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Tapi kalau sudah enggak perhatian masalah kemakruhan dari nazar, kemudian tetap nazar, maka tetap perlu dilaksanakan di saat isinya nazar tersebut itu adalah suatu bentuk ketaatan. Dan orang-orang yang memenuhi nazar dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, yufuna bin nadri. Nah, lanjut. Berbeda dengan Abu Hanifah rahimahullah, karena dia tidak mewajibkan kecuali hal-hal yang diwajibkan dengan dasar persyariatan. Ya, ini yang perlu untuk diingatkan sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa rata-rata ulama mereka mengatakan bahwa untuk ibadah-ibadah yang mau dinazari, ini tidaklah harus ibadah tersebut memang hukumnya wajib. Anak ulang bahwa menurut jumhur ulama, semua bentuk ibadah kepada Allah SWT asalkan benar ibadahnya bisa dinazari walaupun toh aslinya ibadah tersebut aslinya nggak wajib. Aslinya nggak wajib. Aslinya nggak wajib, kemudian bisa beralih ke arah wajib hukumnya. Ke arah wajib hukumnya. Misalnya adalah sholat sunnah selain 5 waktu tentunya adalah hukumnya sunnah. Tetapi kalau sudah dinazari maka menjadi wajib. Baik, sedekah yang 5.000 misalnya, sedekah 5.000 ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Bentuk sedekah pada umumnya hukumnya adalah sunnah. Tetapi kalau sudah dinazari maka menjadi wajib hukumnya untuk ditaati. Wajib hukumnya untuk dilaksanakan nazarnya. Baik. Sedang menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah untuk ibadah-ibadah yang mana hukum aslinya adalah bukan wajib, maka nggak boleh untuk dinazari. Sebagaimana beriktikaf, hukum asalnya adalah nggak wajib, maka beriktikaf nggak perlu untuk dinazari, nggak boleh untuk dinazari. Ini adalah menyelisih pendapat dari rata-rata ulama. Nah, berarti yang boleh dinazari menurut Imam Abu Hanifah adalah semisal sholat, boleh dinazari. Karena kenapa? Karena memang ada hukum asal sholat, hukumnya adalah wajib, yaitu sholat 5 waktu. Ada hukum asalnya. Sedangkan untuk ibadah-ibadah yang lainnya, yang hukum asalnya tidak wajib, maka nggak boleh untuk dinazari. Ini pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Nah, lanjut. Akan tetapi pendapat yang benar yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah adalah
wajib menunaikan dan memenuhi nazar. Adapun hukum asal nazar adalah makruh. Oleh karena itu diriwayatkan nazar itu tidak mendatangkan kebaikan dan sesungguhnya dia hanyalah keluar dari orang yang pelit. Iya, tadi kita sampaikan bahwa hukum asal dari nazar itu adalah makruh. Karena memang Nabi Muhammad SAW beliau melarangnya. Hukum makruh pada umumnya, hukum larangan pada umumnya adalah haram pada umumnya. Tetapi bisa bergeser ke arah hukum yang lebih agak ringan, ke arah hukum makruh kalau memang ada indikasinya. Nah ulang, kalau ada suatu larangan Nabi Muhammad SAW, maka pada umumnya larangan tersebut termasuk diantaranya adalah nazar, maka larangan tersebut diartikan hukumnya adalah haram pada umumnya. Tetapi hukum haram tersebut bisa bergeser ke arah hukum yang lebih ringan lagi, yaitu hukum makruh kalau memang ada indikasinya. Memang ada indikasinya. Indikasinya ini apa? Indikasinya tentang hukum yang asalnya haram menjadi makruh apa? Adalah kita disuruh untuk memenuhi nazar. Memenuhi nazar. Kalau seandainya hukumnya haram, maka nggak perlu untuk dipenuhi nazarnya. Nggak perlu untuk dipenuhin. Apalagi orang-orang yang memenuhi nazar, itu adalah termasuk di antara orang-orang yang terpuji sifat-sifatnya. Tetapi hukum asal dari nazar itu sendiri, hukumnya adalah makruh karena keluar dari seorang yang bakhil. Tadi penjelasan yang bakhil di sini sudah kita sampaikan. 6 lanjut. Kedua, wajib menunaikan dan memenuhi nazar meskipun diikatkan pada masa jahiliyah. Iya, maksud diikatkan di sini ini adalah diniatkan di masa-masa jahiliyah. Karena agama Islam menetapkan yang baik dan memerintahkannya, dan mencela merintahkan yang baik dan memerintahkannya, dan mencela yang buruk dan mencegahnya. Tayyib. Dalam syariat agama Islam, untuk hal-hal yang baik dalam syariah itu ditetapkan. Semisal silaturahim. Silaturahim ini adalah termasuk di antara kebaikan yang sudah ada di zaman-zaman jahiliyah. Zaman-zaman jahiliyah. Sehingga di saat Nabi Muhammad SAW beliau takut, di saat awal-awal beliau pulang, sehabis ditemui oleh malaikat Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad gemetaran. Kemudian beliau menakutkan sesuatu terjadi pada diri beliau. Kemudian dihibur oleh Khadijah radhiyallahu anha. Di antara pernyataan dari Khadijah radhiyallahu anha adalah innaka la tasilu rahim. Sesungguhnya engkau wahai suamiku, yaitu maksudnya ada Nabi Muhammad SAW, engkau adalah orang yang benar-benar menyambung tali silaturahim. Berarti kebiasaan silaturahim itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum agama Islam itu ada. Sebelum agama Islam didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk memenuhi janji sudah ada di zaman-zaman dahulu. Sebelum Nabi Muhammad. Ini pun tetap dalam syariah. Termasuk diantaranya adalah berbuat baik sama orang lain, membantu orang lain. Termasuk diantaranya adalah tentu menyambut tamu. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW beliau diutus. Itu berhubung baik dalam syariah ditetapkan dalam agama Islam. Sehingga di saat ada orang, ini konteks kita saat ini, di saat ada orang dia berniat untuk beriktikaf di Masjidil Haram, tentunya ini adalah merupakan suatu bentuk kebaikan. Teruskan saja, walaupun toh niatan untuk beriktikaf itu sudah diucapkan di masa-masa kafirnya. Nah, lanjut. Ketiga, keutamaan iktikaf sebagai ketaatan. Sebentar, tadi yang terlewat nih. Kalau yang buruk ditetapkan buruk pula oleh syariat agama Islam dan perlu untuk ditinggalkan. Dan syariat agama Islam adalah melarangnya. Mabuk, berjudi, berzina, mengambil barang orang lain, merampok ataupun yang lain sebagainya. Ini buruk dalam syariat agama Islam, nggak diakui dalam syariah. Bukan suatu hal yang ma'ruf, tapi suatu hal yang mungkar dan perlu untuk ditinggalkan. Nah, sehingga kalau misalnya sahabat Umar beliau bernazar, seandainya isi nazarnya misalnya adalah niat nazar di zaman jahiliyah untuk mabuk di sekitar Ka'bah. Pertanyaannya adalah apakah nazar ini perlu dilaksanakan ataukah tidak?
nggak boleh untuk dilaksanakan. Karena kenapa? Karena mabok ini adalah dilarang dalam syariah. Adalah termasuk di antara hal yang tercela. Apalagi dilaksanakan di sekitar Ka'bah. Nggak boleh untuk dilaksanakan. Nggak boleh untuk dilaksanakan. Sehingga yang baik, walaupun niatannya niatannya di masa-masa jahiliyahnya, silakan untuk dilaksanakan setelah dia masuk Islam. Yang buruk nggak perlu untuk diteruskan. Nah, lanjut. Ketiga, keutamaan iktikaf sebagai ketaatan yang utama, terlebih khusus pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Taib. Ini iktikaf termasuk di antara amalan-amalan yang utama dalam syariat agama Islam. Dan ini bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Perhatikan ya ikhwah, bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Tetapi untuk lebih khususnya, yang lebih dianjurkan lagi adalah dilaksanakan di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, berarti boleh saat ini kita beriktikaf, apalagi dalam Ramadan ataupun sebelum Ramadan kita boleh untuk beriktikaf, walaupun toh nggak beberapa hari, walaupun toh hanya beberapa detik, beberapa menit saja. Jadi masalah. Nah, lanjut. Keempat, sesungguhnya iktikaf itu sah dilakukan tanpa berpuasa karena di sebagian riwayat disebutkan untuk beriktikaf 1 malam, dan malam bukanlah waktu untuk puasa. Akan tetapi beriktikaf sambil berpuasa adalah lebih sempurna dan lebih utama. Perhatian di sini ikhwah. Di sini ada pernyataan al-i'tikaf yasihhu bila saumin. I'tikaf hukumnya sah walaupun toh tanpa disertai dengan puasa. Berarti di saat misalnya antum di bulan Dzulhijjah, antum tidak sedang berpuasa, kemudian berniat untuk beriktikaf selama 1 hari di masjid, maka hukumnya adalah sah, karena iktikaf tidaklah disyaratkan dalam keadaan puasa. Kalau ditanya, ini dalilnya apa? Kok ente bilang bahwa iktikaf itu hukumnya sah tanpa disertai dengan puasa? Perhatikan bahasa yang digunakan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? An a'takifa lailatan. Ya Rasulullah, ana bernadar untuk beriktikaf suatu malam. Perhatikan, beriktikaf suatu malam. Kalau iktikafnya suatu malam, niatannya ataupun nadarnya diucapkan sebelum Ramadan, sebelum masuk Islam. Kemudian di saat beliau masuk Islam, beliau nanya, "Ya Rasulullah, dulu ana berniat bernadar beriktikaf di masa-masa jahiliyah. Beriktikafnya kapan nih? Adalah ana atakifa lailatan, beriktikaf 1 malam." Kalau iktikaf 1 malam dan Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh untuk aufi bin nadzarik, engkau laksanakan nadar ente. Engkau laksanakan. Berarti sahabat Umar beliau beriktikafnya siang ataukah beliau iktikafnya malam hari? Malam hari. Karena beliau bernadarnya adalah beriktikaf untuk 1 malam hari beriktikaf di Masjidil Haram. Berarti beliau melaksanakan nadarnya beriktikaf adalah di saat malam hari. Kita tahu malam hari bukan waktu puasa. Waktu puasa kapan? Adalah sejak terbitnya fajar shadiq sampai ila ghurubus syamsi, sampai terbenamnya matahari. Itu adalah waktu puasa. Sedangkan malam hari bukan waktu puasa. Sehingga disimpulkan oleh para ulama bahwa iktikaf itu tidak disyaratkan di saat sedang berpuasa. Nggak berpuasa pun boleh. Mau malam, mau siang, mau puasa, mau enggak. Kalau dia sudah berniat untuk beriktikaf, maka silakan laksanakan iktikafnya walaupun toh tidak sedang berpuasa. Ini poin pertama. Poin yang kedua adalah di saat ada orang berpuasa, kemudian plus dia niat untuk beriktikaf di masjid misalkan saja, maka itu adalah nilai plus tersendiri. Dia sedang berpuasa melaksanakan suatu ketaatan kepada Allah SWT ditambah dengan ketaatan yang lainnya, yaitu berupa suatu beriktikaf. Berarti kalau dia sudah beriktikaf, fokus untuk ibadah kepada Allah SWT. Puasa iya, zikir iya, sholat iya, tilawah Al-Quran juga iya, berdiam diri di masjid untuk dekatkan diri pada Allah SWT. Ini secara mutlaknya adalah lebih utama
Sedangkan yang kita bahas di poin yang pertama tadi itu adalah tentang adanya boleh ataukah nggak boleh kalau saya beriktikaf sedangkan saya nggak puasa. Maka jawabannya adalah boleh. Karena dalil dari yang bersumber dari sahabat Umar yang mana beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Aku berniat nazartu an a'takifa lailatan fil jahiliyah. Ya Rasulullah, ana bernazar untuk beriktikaf satu malam. Nazarnya apa ini? Ada di sama jahiliyah. Nabi Muhammad beliau nyuruh untuk melaksanakan nazarnya. Berarti nazarnya dilaksanakan di saat malam hari. Beriktikaf. Kalau seandainya beriktikaf itu harus dalam keadaan puasa, niscaya Nabi Muhammad SAW beliau nggak cukup sekedar bilang, nggak cukup sekedar bersabda, ente laksanakan nazar ente. Pasti beliau akan mengatakan bahwa kalau ente mau beriktikaf, ente puasa dulu. Ente puasa dulu. Setelah ente puasa, silahkan nanti di saat puasa kemudian ente beriktikaf. Tetapi pernyataan tersebut nggak keluar dari mulut baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga disimpulkan oleh para ulama bahwa beriktikaf tidak disyaratkan harus dalam keadaan puasa. Dan ini bersifat longgar berarti alhamdulillah. Nah, lanjut. Masih berapa lama ini? Sebentar. Masih ada waktu. Ini adzan maghribnya jam 18:15. Nah, saya akan beri lagi insya Allah. Kelima, sesungguhnya apabila seseorang telah menentukan sebuah masjid yang utama, maka dia tidak boleh beriktikaf di masjid yang keutamaannya lebih rendah. Misalnya, apabila dia telah menentukan Masjid Al-Haram, maka dia tidak sah kecuali beriktikaf padanya. Apabila dia telah menentukan Masjid Nabawi, maka dia sah beriktikaf padanya karena masjid itulah yang telah dia tentukan. Juga di Masjid Al-Haram karena lebih utama daripada Masjid Nabawi. Apabila dia telah menentukan Masjid Al-Aqsa, maka dia sah beriktikaf padanya karena masjid itulah yang telah dia tentukan. Juga di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, karena kedua masjid itu lebih utama daripada Masjid Al-Aqsa. Apabila dia telah menentukan masjid yang padanya didirikan sholat Jumat, maka dia tidak sah beriktikaf di masjid yang padanya tidak didirikan sholat Jumat. Taib, perhatian jemaah sekalian. Tidak ada keutamaan satu masjid dibanding dengan masjid yang lainnya kecuali dengan dalil. Dalil. Masjid seluruh dunia yang paling utama cuma ada di 3. Al-Aqsa, Nabawi, sama Masjidil Haram. Artinya, kalau misalnya kita ini sudah berniat untuk bernazar untuk beriktikaf di Masjidil Haram, maka nggak boleh antum geser ke Hayatun Nufus. Nggak boleh. Kecuali antum bilang begini, ana berniat untuk beriktikaf di masjid. Kalau berniat beriktikaf di masjid tidak dita'yin, nggak dispesifikasi Masjidil Haram, maka silakan untuk pilih mau Hayatun Nufus, mau di Taqwa di Regensi, mau di Muhajirin sini, mau nggak jadi masalah. Jelas ya? Baik. Karena kenapa? Karena antara Masjid Hayatun Nufus sama Taqwa, sama Istiqlal, sama masjid yang lain selain 3 ini, sama semuanya. Jelas ya? Sehingga utama nggak utama ini berdasarkan suatu dalil. Nggak boleh untuk bilang kalau ente masjid iktikaf di masjid Istiqlal pahalanya lebih besar daripada di Hayatun Nufus tuh. Nggak ada dalilnya. Tapi nanti untuk poin terakhir ini akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya insyaallah yang menyangkut masalah masjid. Dan ini masih ada beberapa menit ke depan. Nanti insyaallah kita sebentar. Ini jam 18.11. Nanti mungkin sekitar berapa menit kita tutup untuk persiapan buka puasa insyaallah.
Dan semoga pihak-pihak mungkin DKM ataupun yang lainnya jamaah yang menyediakan buka puasa setiap kajian ataupun di hari-hari biasanya, semoga mendapatkan pahala berlipat ganda, termasuk pahala orang-orang yang berpuasa hari tersebut dan berbuka bersama antum di masjid ini, insya Allah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.